Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Rahmayani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya terhadap pisang yang disimpan dalam penyimpanan dingin untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu pasca panen. Mudah-mudahan bermanfaat. Pisang tergolong buah klimakterik yang pada tahap pematangannya ditandai dengan adanya puncak peningkatan laju respirasi dan produksi etilen serta terjadi perubahan komposisi, perubahan warna, pelunakan daging buah dan produksi aroma menurut Rittenur et al. Tahun 1997. Pada buah klimakterik, proses respirasi masih terus berlanjut setelah buah tersebut dipanen dan akan melanjutkan proses pematangan. Pisang juga tergolong buah yang mudah rusak atau perishable, terlebih selama proses pengangkutan dan distribusi sehingga diperlukan penanganan pasca panen yang baik dan tepat. Pisang mengandung vitamin A, B1, B2, B6, B12, dan vitamin C, dan juga pisang dapat dikonsumsi langsung sebagai buah segar atau dapat diolah menjadi makanan ringan seperti keripik pisang, pisang goreng, pisang rebus, kolak pisang, gaplek dodol, dan sari buah menurut Prabawati tahun 2008. Kemudian pendinginan. Selama penyimpanan, salah satu cara yang dapat digunakan untuk memperpanjang umur simpan pisang adalah dengan cara penyimpanan suhu rendah. Menurut Zhang et al. Tahun 2010 menyatakan bahwa suhu yang digunakan selama penyimpanan dan transportasi pisang berkisar 13-14 derajat Celcius dengan kelembaban 90-95% karena mampu menghambat proses metabolisme sehingga dapat memperlambat proses pematangan, memperpanjang umur simpan pisang, dan juga pada suhu tersebut pisang akan terhindar dari proses kerusakan chilling injury menurut Wills et al. Pada tahun 2014. Chilling injury merupakan kerusakan utama yang terjadi pada buah dan sayur asal tropis dan subtropis. Contohnya adalah pisang dan tomat. Meskipun gangguan fisiologis tertentu akan muncul pada buah dan sayur ini hanya ketika mereka disimpan pada suhu rendah. Suhu kritis untuk chilling injury sendiri bervariasi berdasarkan komoditas masing-masing, tetapi biasanya terjadi ketika produk disimpan pada suhu di bawah 10 derajat Celcius sampai 13 derajat Celcius. Chilling injury dapat diketahui dari perubahan warna dan tekstur, yang biasanya warna dari chilling injury pada pisang ditandai dengan perubahan warna kuning menjadi coklat atau timbul bintik-bintik hitam serta tekstur yang lembek. Untuk mencegah terjadinya chilling injury, maka setiap komoditas pertanian dilakukan berbeda, harus disimpan terpisah dengan suhu kritis yang dimiliki oleh masing-masing komoditas. Menurut Lisa tahun 2008, penyimpanan mangga dan pisang disimpan pada suhu dingin sekitar 15 derajat Celcius. Berikut adalah hasil pengamatan pisang yang disimpan pada suhu dingin. Hari ke-0 teksturnya keras, warna kuning, aroma pisang, tinggi 12 cm, diameter 12,3 cm, dan memiliki kenampakan masih segar. Kemudian hari kedua teksturnya keras, warnanya muncul bintik hitam, aroma khas pisang, tinggi 11,5 cm, diameter 12 cm, memiliki kenampakan kurang segar. Kemudian hari keempat, teksturnya berubah menjadi agak lunak, berwarna kuning kecoklatan dan terdapat bintik hitam, beraroma khas pisang yang lebih menyengat, memiliki tinggi 11 cm, diameter 11,2 cm, dan kenampakan tidak segar. Kemudian hari ke-6, teksturnya berubah menjadi lunak, warnanya kuning kombinasi dominan coklat, memiliki aroma pisang lebih menyengat, memiliki tinggi 11 cm, diameter 11 cm, memiliki kenampakan tidak segar. Dari hasil pengamatan tersebut dapat diketahui bahwa chilling injury mulai terjadi pada hari kedua, yaitu timbulnya bintik hitam serta warna dominan coklat kekuningan. Perubahan fisik ini yang terjadi sesuai dengan pengamatan oleh Trice dan kawan-kawan, yaitu kerusakan yang dialami pisang saat penyimpanan ditandai dengan melunaknya tekstur dan perubahan warna menjadi coklat pada pisang.
pisang. Namun, pada pengamatan Tricia dan kawan-kawan, kerusakan injury terjadi pada hari ketiga. Perbedaan waktu perusakan kemungkinan disebabkan karena perbedaan umur pisang yang digunakan dalam pengamatan. Karakteristik kimia setelah pengolahan: total padatan terlarut pada suhu pendinginan memiliki total padatan terlarut yang cenderung stabil dibandingkan dengan pisang yang di suhu ruang. Peningkatan total padatan terlarut yang terjadi pada suhu ruang terjadi karena perubahan suhu yang tinggi menyebabkan terjadinya reaksi kimia dan pemecahan karbohidrat oleh enzim menjadi lebih cepat menurut Peroni Okita et al. Pada tahun 2013. Kemudian terjadinya perubahan tekstur selama penyimpanan suhu dingin pada pisang karena adanya pelunakan daging buah yang disebabkan adanya perombakan dinding sel seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang menjadi komponen yang lebih sederhana yang larut dalam air. Selain itu juga terjadi perombakan pati menjadi gula-gula sederhana seperti sukrosa, glukosa, dan fruktosa yang bersifat larut dalam air menurut Siribon pada tahun 2000. Perubahan tekstur pada perlakuan pendinginan lebih lambat dibandingkan penyimpanan pada suhu kamar. Kemudian terjadinya perubahan warna selama penyimpanan suhu dingin karena pisang menghasilkan etilena yang lebih besar setelah matang, sehingga etilen yang dihasilkan akan terus menumpuk dan menimbulkan warna kuning pisang masak dan memiliki bintik-bintik coklat yang dikenal dengan pencoklatan enzimatis menurut Setiawan pada tahun 2017. Kemudian perubahan aroma karena terjadinya penurunan asam-asam organik dan senyawa-senyawa fenolik yang mengurangi rasa sepet dan asam yang memberi flavor khas pisang. Perubahan asam-asam lemak selama pematangan buah pisang telah diteliti oleh Ueda dan kawan-kawan pada tahun 1970. Hasilnya menunjukkan bahwa buah pisang mengandung asam-asam asetat, propionat, isobutirat, dan isivalerat baik dalam bentuk yang bebas maupun terikat. Nah, kandungan asam-asam isobutirat, butirat, dan isovalerat yang bebas ini dapat meningkatkan dengan cepat selama waktu peningkatan itu bersamaan dengan timbulnya aroma. Kemudian tabel di atas terdapat hasil pengecekan pH pada daging buah pisang yang disimpan pada suhu dingin dan suhu kamar. pH daging buah pisang selama penyimpanan dingin maupun suhu kamar mengalami penurunan pH yang artinya semakin asam. Hal itu disebabkan karena di dalam buah pisang terdapat asam oksalat sebagai penghambat oksidasi akibat pemasakan buah menurut FSSAI pada tahun 2002. Berikut terdapat tabel hasil penetapan kadar vitamin C pada buah pisang penyimpanan suhu dingin dan suhu kamar, di mana didapatkan bahwa penurunan vitamin C dipengaruhi oleh lamanya penyimpanan. Hal ini terjadi karena penguapan air yang tertunda sehingga menyebabkan struktur sel yang semula utuh menjadi lain, di mana enzim askorbat oksidase yang tidak dibutuhkan oleh sel sehingga tidak mampu mengoksidasi vitamin C lebih lanjut menjadi senyawa yang tidak mempunyai aktivitas vitamin C lagi menurut Septianingsih tahun 2015. Tabel 8 dan 9 menunjukkan bahwa pengurangan kadar vitamin C pada perlakuan penyimpanan dingin pada pisang lebih lambat dibanding saat penyimpanan suhu kamar, di mana kadar vitamin C pada daging buah pisang yang disimpan pada suhu rendah hari ke-7 lebih besar dibandingkan kadar vitamin C pada daging buah pisang yang disimpan pada suhu kamar, yaitu 4,42 mg per 100 gram dan 2,31 mg per 100 gram. Tabel di atas terdapat kadar gula pisang di berbagai perlakuan suhu kamar dan suhu dingin sama-sama mengalami peningkatan kadar gula total saat perlakuan.
Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan pati menjadi gula menurut Forsyth tahun 1980. Namun perlakuan suhu dingin mengalami peningkatan kadar gula yang lebih lambat dibanding perlakuan suhu kamar. Pada perlakuan suhu kamar, kadar gula sebelum perlakuan ialah 0,36%, sedangkan perlakuan dingin adalah 0,37%. Kemudian diamati setiap 5 hari sekali dan didapatkan pada hari ke-20 perlakuan suhu kamar kadar gulanya ialah 11,49%, sedangkan perlakuan dingin pada hari yang sama yaitu 5,35% atau lebih rendah. Kemudian pada hari ke-25 dan 30 pengamatan kadar gula pisang tidak dapat dilanjutkan karena pisang telah membusuk, sedangkan pada perlakuan dingin kadar gula pisang pada hari ke-25 dan 30 adalah 10,09% dan 13,96%. Menurut saya, metode yang tepat dalam menangani komoditas pisang adalah metode pendinginan karena kandungan vitamin C yang dimiliki buah pisang cenderung menghilang sedikit demi sedikit dibandingkan pengeringan. Diketahui bahwa vitamin C merupakan salah satu jenis vitamin yang tidak tahan terhadap panas. Kemudian, laju respirasi pada metode pendinginan pada komoditas pisang lebih lambat dibandingkan pengeringan sehingga dapat memperpanjang umur simpan pada pisang. Demikian pemaparan pengamatan komoditas pisang pada metode pendinginan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.